Kalian sedang buat apa? Tanda seru petik 2. Gumiwang tiba-tiba melemparkan botol di tangannya ke bawah lantai. Suara pecahan kaca berhasil mengejutkan Miki yang sedang mencari bedak dan gincu. Tangan Miki menjadi lemas, sehingga seluruh tubuhnya langsung jatuh ke dalam pelukan Desta. Dalam waktu seketika, Desta mengangkat kepala dan menarik nafas dalam. Miki juga buru-buru berdiri, wajahnya telah merona merah, tatapannya mengandung jejak malu tersipu dan rasa tidak tenang. Sementara Gumiwang yang melihat adegan ini, hanya merasa seolah-olah mereka baru menyelesaikan urusan memalukannya. Gumiwang menjerit bagaikan orang gila, dia beranjak ke depan dan langsung menendang pada pintu mobil Miki. Abi dan Mokujin yang berdiri di belakang Gumiwang juga mengetahui alasan jeritan Gumiwang. Mereka berekspresi dingin dan melempar vas bunga dan kursi yang berada di tangannya ke arah mobil Miki. Jendela mobil BMW Miki tergores ringan oleh kursi tersebut, pintu mobilnya juga menjadi penyok. Miki menjerit ketakutan dan langsung melompat ke dalam pelukan Desta, lalu memendam kepala sendiri pada dadanya. Kalian masih berani berpelukan? Gumiwang langsung kehilangan akal pemikirannya setelah melihat adegan ini. Dia menjerit dengan sekuat tenaganya, bagaikan seekor binatang buas yang menakutkan. Desta terus mengerut alis, setelah itu dia menepuk ringan pada pundak Miki, mengisyaratkan kepadanya agar jangan takut. Pada saat Gumiwang akan melakukan penyerangan selanjutnya, Desta tiba-tiba membuka pintu mobil, pintunya menabrak kuat pada bagian dada Gumiwang. Au! Gumiwang menjerit kesakitan, dia tergeletak di lantai dengan badan yang lemas, kepalanya juga terasa pening. Abi dan Mokujin melihat Desta yang masih berani turun dari mobil, wajahnya menampakkan senyuman sinis. Budak kecil, kamu memang hebat sekali, bahkan berani menyentuh wanita kesukaan sahabatku. Kalau hari ini tidak menghantam kamu, bukannya kami bertiga akan ditertawakan oleh orang lain? Tanda seru petik 2. Abi memungut salah satu kaki kursi yang sudah patah, lalu tersenyum sinis dan berkata, Desta menatap mereka bertiga dengan tatapan menatap idiot. Aku tidak tahu apa yang kalian katakan, tetapi kalian sudah menghancurkan mobil Miki. Kalau kalian tidak mengganti rugi, jangan berharap bisa pergi. Mau minta ganti rugi lagi? Tanda seru petik 2. Abi bagaikan sedang mendengar lelucon yang paling lawak di dunia. Dia bertatapan sekilas dengan Mokujin, lalu tertawa terbahak-bahak. Kamu masih belum mengerti dengan identitas kami, makanya berani melontarkan kata-kata yang begitu kekanakan. Tetapi tidak masalah, sebentar lagi kamu akan menyesal dengan segala tindakan kamu di hari ini. Abi memberikan sebuah tatapan isyarat kepada Mokujin. Mokujin langsung mengerti maksudnya, dia berjalan ke samping dan menghubungi ayah Gumiwang, bermaksud meminta dukungan anggota kepada ayah Gumiwang. Meskipun mereka juga memiliki kedudukan latar belakang. Namun bagaimanapun mereka bukan orang lokal di daerah Sanbaku. Sehingga anggota yang bisa hadir dalam waktu seketika juga tidak terlalu banyak, oleh sebab itu, menghubungi Golden adalah pilihan yang terbaik. Sementara Abi sedang mengangkat kaki kursi dan bersiap-siap untuk bertarung dengan Desta. Aku tidak mau berkelahi, kamu jangan memaksaku, Desta berkata dengan nada dingin setelah melihat Abi yang sedang bersemangat. Haha, tidak bisa seenak hatimu. Abi hanya menganggap bahwa Desta sedang takut kepadanya, sehingga tersenyum sinis dan melangkah menghampiri Desta. Mati saja kau. Abi melompat tinggi dan memukul dengan tenaga sekuatnya. Seandainya Desta tidak menghindari pukulan ini, kepalanya pasti akan luka berdarah. Abi bahkan sudah membayangkan adegan Desta yang sedang berlutut di lantai dan menjerit kesakitan sambil memeluk kepala sendiri. Akan tetapi, adegan bayangannya malah tidak terjadi. Kaki kursi yang akan memukul dengan sekuat tenaga, malah tertangkap oleh Desta dengan satu tangannya dan sama sekali tidak dapat bergerak lagi. Apa yang terjadi? Abi terbengong kaku. Dirinya adalah seorang master karate yang telah bersabuk hitam. Tenaga pukulannya pada barusan tidak mungkin bisa tertahan oleh orang biasanya. Meskipun telah tertahan, namun tidak mungkin semudah bagaikan gerakan Desta pada barusan. Bagaimana dia melakukannya? Abi sangat kaget. Namun ketika dia masih belum sempat menyadari kembali, Desta telah mengulurkan kakinya dengan cepat dan langsung menendang pada perutnya dengan kuat. Abi bahkan jatuh melayang karena tendangan tersebut.
Desta tidak terlalu mengampuninya dalam tendangan ini, sehingga Abi langsung muntah darah di tempat dan tergeletak di lantai dengan wajah yang sangat pucat, akhirnya tidak dapat berdiri kembali. Mokujin yang berdiri di sampingnya sudah termenung menatapnya. Mereka sama sekali tidak kepikiran bahwa manusia sampah bagaikan Desta yang telah diusir dari keluarga Chen, bahkan bisa memiliki keahlian yang sehebat ini. Kamu jangan kemari, Paman Wang sudah di sekitar sini, dia sudah membawa orang ke sini. Mokujin melihat Desta yang telah menoleh menatapnya, mengira bahwa Desta ingin memukulnya lagi, sehingga melontarkan ancaman kepadanya dengan nada panik. Namun Desta hanya mencibir bibir sendiri dan memperlihatkan reaksi tidak acuh. Setelah itu dia beranjak masuk ke dalam mobil dan bersiap-siap untuk pergi. Jangankan Golden yang masih belum kemari pada saat ini. Meskipun dia telah kemari, pastinya juga hanya menambahkan orang untuk dipukul oleh dirinya saja. Namun saat ini Desta hanya ingin cepat mengantarkan Miki dan bisa pulang ke rumah dengan secepatnya. Pada saat ini Vero pasti sangat tertekan dan sakit hati. Dikarenakan kakak dan abang ipar sendiri bekerja sama untuk memerkosa dirinya. Dalam beberapa hari ini Vero tidak dapat ketiduran dan tidak berselera untuk makan, oleh sebab itu Desta mesti pulang ke rumah dengan secepatnya. Meskipun demikian, ketika Desta masih belum menyalakan mesin mobilnya, langsung terdengar suara gerakan kaki yang berasal di luar tempat parkir. Setelah itu Desta melihat Golden yang pernah bertemu sekali dengannya sedang membawa rombongan lelaki berbaju hitam dan beranjak menghampiri. Lalu mereka langsung mengerumuni mobil keberadaan Desta dan Miki. "Gumi, kamu kenapa?" Tanda seru petik 2. Golden melihat Gumiwang yang sedang tergeletak di lantai dan terus memberontak kesakitan, sehingga buru-buru menghampirinya dan bertanya dengan panik. "Ayah, akhirnya kamu datang juga, kamu harus membantuku." Gumiwang langsung menangis tragis setelah melihat kedatangan ayahnya, bagaikan dirinya telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Namun Gumiwang malahan tidak merenung sendiri. Bagaimanapun hubungan dirinya dan Miki bahkan belum dikategorikan sebagai teman, meskipun Miki memang melakukan hal seperti itu dengan Desta, apa hubungannya juga dengan dirinya? Namun Golden tidak akan berpikir demikian, asalkan ada yang menyerang anaknya, dia akan balik membalasnya. "Tenang saja Gumi, ada ayah di sini, orang yang berani memukul kamu harus menanggung risikonya," Golden berkata dengan reaksi seram. Setelah itu Golden menoleh dan menatap lelaki berbaju hitam di sampingnya, "Jaden. Masalah ini kamu yang urus saja, seandainya dapat diselesaikan dengan sempurna, aku pasti akan memberikan bayaran yang memuaskan untuk kamu dan sahabatmu." Lelaki berbaju hitam yang bernama Jaden langsung tersenyum sinis. Lalu berkata, "Bos Wang jangan sungkan lagi, kamu temannya bos kami, mengenai urusan kamu, aku tentu saja harus bantu menyelesaikannya." Setelah berkata demikian, mereka langsung menoleh bersamaan ke arah mobil BMW. Pada saat melihat Desta yang sedang duduk di kursi pengemudi, reaksi wajah mereka berdua langsung berubah drastis. "Ternyata kamu." Golden menunjuk Desta dan menjerit dengan kuat. "Bos Wang, kita bertemu lagi, memang kebetulan sekali." Desta tersenyum dan turun dari mobil, lalu menatap Golden dan berkata, "Bagus sekali. Beberapa hari yang lalu kamu sudah memukul aku. Sekarang malah berani memukul anakku juga, kamu sengaja untuk melawan kami sekeluarga ya?" Golden menggertakkan gigi dan berkata dengan tampang kesal. "Tidak boleh salahkan aku. Kalian ayah anak yang menyodorkan wajah sendiri ke dalam telapak tanganku. Mana boleh menyalahkan tanganku yang menamparkan kalian?" Desta melipat kedua tangannya di depan dada, lalu berkata dengan nada datar. "Bagus, kamu memang berani sekali." Golden tersenyum sinis, lalu berkata, "Kalau begitu lihat saja siapa yang akan ditampar pada hari ini." Setelah berkata demikian, Golden langsung menatap Jaden yang sedang berdiri di sampingnya. "Jaden, serahkan saja padamu, tolong patahkan kaki dan tangan budak ini, aku malah mau lihat bagaimana dia berlaga ganas lagi." Golden tersenyum sinis dan berkata. Namun Jaden tidak bereaksi apapun setelah mendengar demikian. Pada saat ini Desta juga sedang menatap Jaden dengan tatapan bermain. Desta juga tidak kepikiran, ternyata Jaden yang datang bersama Golden adalah pengawal yang diperintahkan oleh dirinya untuk diam-diam melindungi Vero. Akan tetapi dikarenakan Vero adalah seorang wanita,
Sehingga tidak cocok apabila memerintahkan seorang lelaki yang mengawasi seluruh rutinitas hidupnya, oleh sebab itu Desta menggantikannya dengan seorang pengawal wanita. Namun di luar dugaannya, pada hari pertama Jaden menggantikan jadwal, dia langsung bertemu lagi dengan Desta dengan cara seperti ini. Jaden sangat mengetahui hubungan antara Desta dan Gaius Jiang, sehingga saat ini dia telah berkeringat dingin dan tidak berani bergerak. Golden menatap Jaden dengan tatapan heran. Lalu mulai mendesaknya lagi, "Jaden, buat apa terbengong di sana? Tenang saja, seandainya terlanjur membunuh budak ini, aku akan menanggung risikonya, kalian tidak perlu bertanggung jawab sama sekali, cepat saja turun tangan." Reaksi wajah Jaden semakin seram setelah mendengar demikian. "Turun tangan, sialan!" Jaden tiba-tiba melayangkan tangan dan menamparkan kuat pada wajah Golden. Golden juga jatuh terhuyung ke lantai karena tamparan tersebut. Pada detik itu, keadaan di seluruh tempat parkir menjadi hening dalam seketika. Ada beberapa anak buah Jaden yang masih belum mengenal Desta, sehingga pada saat ini mereka melihat Jaden bahkan menamparkan Golden secara tiba-tiba, semuanya menampakkan ekspresi kaget. Sementara beberapa asisten Golden juga sangat kaget, lelaki yang masih begitu akrab dengan bos mereka pada barusan, malah tiba-tiba turun tangan dan balik menamparkan pada wajahnya. Mokujin lebih lagi tidak mengerti, dia berdiri di tempat yang tidak berani bertindak apapun. "Jaden, apa maksudmu?" Tanda seru petik 2. Golden terbengong sejenak, setelah menyadari kembali, dia menjadi emosi karena malu, lalu langsung memaki dengan kuat. "Aku yang harus tanya apa maksudmu?" Jaden memelototi Golden dengan kedua matanya, lalu memaki Tuan Chu. Dia baru saja ingin menyebut Desta sebagai Tuan Chu, namun malah menerima tatapan peringatan dari Desta. Sehingga dia buru-buru menggantikan sebutannya, "Desta adalah sahabatku. Kami bertarung bersamaan dan berjuang hingga saat ini, tetapi kamu sekarang malah menyuruh aku menghantamnya, kamu yang gila atau aku yang gila?" Tanda seru petik 2. "Apa? Desta adalah sahabatmu?" Pada seketika ini, Golden merasa seluruh jantungnya akan copot karena emosi. Lelaki yang bernama Desta ini memang sangat beruntung sekali. Sebelumnya Gaius Jiang juga ingin menghajar Desta. Namun dikarenakan Gaius Jiang membawa nama abang besar di seluruh gangster, sehingga tidak ingin berkelahi dengan Desta yang berpihak lemah, akhirnya malah membuat dirinya dipukul oleh Desta. Sementara pada hari ini, dia meminta anak buah Gaius Jiang untuk datang menghajar Desta, namun ternyata Jaden malah bersahabat lagi dengan Desta, sehingga pada saat ini dirinya juga ditampar untuk kedua kalinya. Tidak masuk akal sekali. Pergi juga sekarang. Seandainya bukan karena kamu telah bekerja sama dengan bosku, aku hari ini pasti membuatmu masuk ke rumah sakit, Jaden membentak dengan kuat. Golden memelototi Desta dengan tatapan kejam, lalu memberikan tatapan isyarat kepada asistennya. Setelah itu asistennya langsung menghampiri dan menegakkan tubuh Gumiwang, dan akhirnya pergi bersama Golden. Setelah mereka meninggalkan tempat, Jaden langsung berjalan ke hadapan Desta dan menyapa dengan sopan, "Tuan Chu." Desta tersenyum dengan menyipitkan mata, lalu berkata, "Merepotkan kamu ya, tetapi kamu bertindak seperti ini tidak akan menyusahkan bosmu ya?" "Tidak masalah." Jaden buru-buru menggeleng kepala dan menjelaskannya. "Bos kami sudah memerintahkan kepada kami agar jangan mengganggu Anda. Seandainya kamu ada keperluan, kami harus melayaninya dengan sebaik mungkin. Sementara Golden ini, meskipun sebagai preman di Akihabara, namun bos kami sama sekali tidak mengacuhkannya. Seandainya bukan karena acara makan malam hari ini, dia juga tidak akan menyuruhku untuk mengurus masalah ini." "Aku mengerti, kalau tidak ada keperluan lain, aku pulang saja dulu," Desta berkata. "Baik, silakan." Jaden tersenyum menyanjung, lalu menatap Desta yang masuk ke dalam mobil BMW dan pergi meninggalkan tempat. Di dalam mobil, Miki menilai Desta dengan tatapan yang aneh, sehingga Desta menjadi gelisah karena tatapannya. "Kenapa begitu menatapku? Wajahku ada nasi yang menyangkut ya?" Wajah Miki menjadi merah dalam seketika, lalu buru-buru menarik tatapan sendiri. "Bukan, hanya merasa sepertinya kamu menjadi sedikit asing. Kita memang tidak begitu dekat, mana ada cerita asing atau tidak," Desta berkata dengan reaksi datar. Reaksi wajah Miki berubah seketika. Dia menggigit bibir sendiri dan membantah, "Desta,
Sebelumnya aku memang berprasangka buruk terhadapmu, dan juga sering melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Semoga kamu jangan masuk ke hati. Aku sekarang minta maaf padamu, boleh? Aku sudah lupa dengan kejadian itu, jangan menghiraukan lagi. Tetapi aku merasa kamu masih berkenan, Miki berkata lagi, karena kamu terus mewaspadai aku dan tidak ingin mengembangkan hubungan pertemanan kita. Kamu pasti tidak senang padaku dan merasa aku adalah wanita yang suka memandang rendah orang lain, kan? Desta berpikir sejenak, sepertinya dia memang tidak terlalu berkomentar terhadap kepribadian Miki, dia hanya sekedar tidak ingin terlalu dekat dengan dirinya saja. Masalah berteman memang harus menyesuaikan dengan keinginan hati, hubungan pertemanan tidak dapat dipaksakan, mungkin dia tidak memiliki takdir seperti itu dengan Miki. Setelah berpikir demikian, Desta langsung menjadi lega. Dia tersenyum sekilas dan berkata, kamu berpikir berlebihan. Aku tidak akan berkenan dengan masalah sebelumnya. Tentu saja juga belum bermaksud untuk mengembangkan hubungan persahabatan dengan dirimu. Meskipun kata-katamu sebelumnya tidak enak didengar. Namun juga masuk akal, kita berada di dunia yang berbeda, dan sudah menakdirkan bahwa kita tidak akan banyak berinteraksi, masalah berteman, mendingan tidak perlu lagi. Setelah menyelesaikan kata-kata ini, Desta menginjak rem dan menghentikan mobil, lalu menatap Miki dan berkata, sudah sampai rumahmu, aku sekarang mau pulang, seandainya ke depannya masih ada kesempatan, masih boleh makan bersama. Setelah selesai berkata, Desta langsung turun dari mobil dengan tanpa ragu, dia berjalan ke depan gang dan pergi dengan taksi, sama sekali tidak ada kesan ragu apapun. Miki yang masih duduk di kursi samping pengemudi sedang mengerutkan alis, dia mengeluh sinis dengan nada tidak senang, lalu turun dari mobil dan masuk ke rumahnya. Kedua orang tuanya sedang menanti dirinya, ketika melihat Miki yang muncul di depan pintu, mereka buru-buru beranjak ke hadapannya dan bertanya, sudah pulang ya, bagaimana hasil penyelidikan? Desta itu ada identitas spesial lainnya? Miki langsung duduk di atas sofa dan berkata dengan nada tidak senang, tidak ada hasil penyelidikan yang spesial. Desta sangat waspada terhadapku, sama sekali tidak mau berhubungan dekat denganku. Apa? Ternyata ada yang sanggup menolak kecantikan anak perempuanku, Anastasia Guo yang mendengar demikian langsung merasa emosi. Namun Pluto Cheng malah mengerut alis dan berkata, sudahlah, jangan membahas ini lagi, Miki, kamu benaran tidak mendapatkan informasi yang berguna? Benar sekali, setelah Miki berhasil tertolong oleh Desta pada sebelumnya, Violeta Ever yang berada di sisi Desta sudah berhasil menarik perhatian keluarga Cheng. Orang yang sangat berkedudukan dan memiliki wewenang besar di seluruh grup Retriever, kenapa malah sudi menjadi anak buah Desta? Hal ini menandakan bahwa identitas Desta pastinya sangat mengerikan sekali. Sementara tujuan Miki mendekati Desta pada waktu dekat ini, hanya karena ingin menyelidiki identitas aslinya. Meskipun demikian, rencana keluarga Cheng juga berakhir dengan kegagalan.